Oke, karena udah pada kumpul semua, kita mulai aja ya pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kakak mau ngasih cerita ke kalian tentang sejarah orang-orang zaman dahulu di wilayah Banten ini, khususnya di Kampung Cakung. Nah, jadi pada zaman dulu di Kampung Cakung ini ada seorang tokoh terkenal. Beliau bernama Syekh Astari bin Syekh Ishaq. Ada yang tahu nggak Syekh Astari itu siapa? Iya. Mau tahu nggak? Mau. Kak, Syekh Astari itu siapa sih? Nah, jadi Syekh Astari itu merupakan seorang waliullah dari Kampung Cakung ini. Beliau merupakan seseorang yang sangat berjasa bagi Kampung Cakung. Nah, jadi Syekh Astari itu merupakan seorang waliullah dari Kampung Cakung ini. Nah, waliullah itu apa sih? Waliullah itu orang yang sangat mulia, di mana setiap perkataannya itu bisa menjadi doa. Kenapa bisa begitu? Karena beliau merupakan seseorang yang sangat dekat dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Astari bin Maulana Ishaq merupakan salah satu tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar di Banten, khususnya Kampung Cakung, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten. Ia wafat pada 28 Zulqa'dah 1408 Hijriah atau bertepatan pada 24 Juli 1987. Makam Syekh Astari terletak di Kampung Cakung, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Banten. Syekh Astari dimakamkan di samping salah satu istrinya, Hajah Aisyah, dan makam putri pertamanya, Hajah Ashirah. Syekh Astari adalah figur kiai yang awalnya memang memiliki beberapa santri, memiliki kobong, kalau zaman dulu kobong ya, pesantren salaf, punya santri, ngaji kitab, ngaji Quran. Seiring waktu dengan tarekat Qadiriyah Syabandiyah melatih riyadhah dengan zikir dan takarub pada Allah, hingga membawa beliau pada satu kondisi fana billah. Fana billah yang saya maksud adalah posisi di mana seorang hamba hanya disibukkan dengan mengingat Allah dan merasa asyik bersama Allah. Baisak itu dagang di kresek, dagang pakaian, sarung, peci dulu sampai keronjo pulang.
itu beli tape, beli kacang, sini. Bang gemborin semua tangga-tangga. Makanya abah itu niru. Begitu mesantren, bawa dari rumah makanan atau uang yang tadi dibagi-bagi. Nah kata Ki Mustaya Binuan yaitu bahwa asal itu nanti sinarnya lain, udah didoain sama Ki Nawi Mendaya lain katanya, karena hati itu keikhlasannya, keriduannya, suka ibadahnya kepada Tuhannya besar banget. Iya, ngajarin dia itu dengan bahasa, kadang-kadang bahasa itu nggak semua mengerti gitu. Dengan secara majaz bahasa itu, jadi masing-masing murid itu masing-masing pendapat. Jadi bahasanya begini, kadang-kadang pengertiannya bukan itu gitu. Mamanya orang ngasih bawa uang langsung disebarin kan. Kalau yang nafsunya harta kan otomatis wah, pengen gitu, ngerebut itu berarti termasuk nggak masuk gitu menurut penilaian dia. Tapi kan bahasanya seolah-olah ngasih tapi nguji gitu, nguji anak-anak ini gimana nih, siapa yang dapat ini umpama yang bagus itu. Jadi Syekh Astari memiliki karomah, yaitu melakukan hal atau kejadian yang luar biasa di luar nalar atau logika, yang tidak bisa dilakukan manusia awam. kalau dengan akal kan mustahil ya, mustahil ada semacam itu. Tapi memang iya, bukan kita yang ya, orang yang pernah melihat yang bilang gitu. Seperti belum lama ini ya, tahun-tahun 6 tahunan lah, 7 tahunan kemarin ya, ada orang dari Saudi Arabia, itu seorang TKI, orang karyawan TKI itu datang di situ kemarin nyari terus. Kenapa? Dia katanya di sana sedang wiridan di rumah, datang tamu, dilimpung tamu, akhirnya dia suruh datang ke Cakung gitu. Akhirnya suruh datang ke Cakung ya, padahal dia kan ya namanya anak-anak sekarang kan nggak tahu ada siapa nih Cakung ini, nggak kan, suruh nyari ke Cakung. Pada akhirnya dia datang ke rumah, lama-lama ketemu di rumah, pas ngelihat foto, ini orangnya katanya, yang saya ini orangnya ini nih yang datang katanya, yang datang ke situ. Tiap berbicara itu sudah menimbulkan mutiara-mutiara. Allah memuliakan. Kadang-kadang ditulis dengan abah atau wiridan atau namanya semacam kayak surat ya, di dalamnya tadi isinya itu kambing kargo merdeka bangsa Indonesia. Jadi isinya itu namanya uang baru, itu ditulis 666111111. Ini ongkos ke Mekah, ini modal dagang, ini beli kambing buat selamatan. Ya akhirnya pada datang lagi, oh saya kok bisa ke Mekah, ya alhamdulillah dikasih tulisan itu. Padahal ucapannya itu yang nyata, yang dekat dengan Allah. Allah memberangkatkan orang-orang itu, memberikan rezeki milik yang cepat. Makanya orang pada kepengen itu pasti ada rasanya dari siapa itu, dengan izin Gusti Allah. Jangan keluar dari situ, jangan keluar dari Gusti Allah. Siapapun itu nggak ada yang lebih berkuasa daripada Gusti Allah. Cuman ada keberkahan, ada karomah, ada syafaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semasa hidupnya, Syekh Astari banyak mempelopori pembangunan fasilitas umum. Di antaranya, Jalan Syekh Astari yang menghubungkan Desa Kresek ke Desa Onyam, kurang lebih sepanjang 6 km. Dan masjid-masjid yang belum diketahui jumlah pastinya. Selama beliau masih hidup, ada banyak karya-karya beliau, yang salah satunya adalah
mendirikan beberapa masjid di beberapa daerah di tetangga-tetangga kampung. Kalau nggak salah yang sudah dihitung oleh Kiai Ahmad dari Jakub, santrinya yang selalu ngikut sama Kiai Mahmud, bikin pesantren terus bikin masjid kurang lebih waktu itu dihitung 45 masjid yang tahu, baru 1 orang yang suka ngikut, belum di lokasi Serang di mana. Karena abah saya itu kalau bikin masjid di depannya ada kolam besarnya. Masalah jalan dari Kresek sampai Ponyam yang sampai dinamakan Jalan Syekh Hastari. Nah memang yang dipakai jalan itu dulunya kan tanah milik warga. Jadi banyak yang kepotong, banyak yang ya diantaranya ada yang ikhlas, dipersilakan memang kebutuhan umum. Nah, dan juga diantaranya ada juga yang nggak ikhlas gitu. Tapi akhirnya dengan kekukuhan Kiai Hastari, pada akhirnya yang nggak boleh pun tadinya yang bersikeras nggak boleh dibuat jalan tuh tanahnya akhirnya mempersilahkan tanahnya dipotong untuk jalan. Masyarakat Banten maupun luar Banten kerap melaksanakan ziarah ke pemakaman Syekh Astari. Di dekat makam Syekh Astari terdapat tempat penyembuhan alternatif Ustadz Umar, cucu menantu dari Syekh Astari sendiri. Mas Haryono dari asli Jawa, domisili Jakarta. Perjalanan ke sini sekitar 4 jam. Satu tujuan silaturahmi, tidak ada unsur lain. Skandar dari Tangerang. Tangerang Tanah Tinggi. Masalahnya. Terus keperluan kesininya? Ya silaturahmi aja. Silaturahmi ya. Saya Muhammad Hilal dari Kampung Benda. Tujuan untuk datang ziarah ke sini apa ya? Ya, yang pertama saya pengen mendoakan Syekh Haji Astari. Yang kedua, tujuan dari ziarah itu kan kita sebagai yang manusia yang masih hidup untuk mengingat kematian. Dan yang ketiga itu si mayit akan mendapat keberkahan dan doa dari si peziarah itu sendiri. Setiap tahunnya, masyarakat biasanya melaksanakan peringatan haul untuk mendoakan, mengenang jasa-jasa, karomah, akhlak, dan keutamaan semasa hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang gak pernah mati. Haul setiap tahun memang kita adakan untuk memperingati hari meninggalnya, wafatnya beliau dengan beberapa tujuan. Pertama, tentu tujuan awalnya adalah menapaktilasi perjuangan beliau, menapaktilasi seorang figur alim ulama yang bukan hanya mencintai Allah, pun mencintai semua manusia dari berbagai kalangan, karena memang kebetulan silaturahim ke beliau pada waktu masih hidupnya bukan hanya dari kalangan muslim, tapi kalangan non muslim. Bahwa pada saat bicara mahabbah, rasa cinta kita kepada guru, kepada alim ulama, yang kata Rasulullah, kullun nas au yuhsyar kullun nasi ma'aman ahab, atau kama qala Rasulullah, setiap orang akan dibangkitkan nanti di alam mahsyar bersama orang yang dicintai. Berharap kita yang mencintai beliau pun akan dibangkitkan di alam mahsyar bersama beliau. Nah, jadi tugas kita sebagai anak cucunya, kita harus selalu mengingat atau tidak melupakan jasa-jasa beliau atau orang-orang zaman dahulu yang telah mengajarkan ajaran Islam kepada kita semua. Nah, baiklah, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.